baju dinas sekarang. Sudah izin ini? Udah. Makanya kalau nggak izin bahaya nih, masuk YouTube soalnya. Lo waktunya kerja kok berobat ya? Iya. Namanya? Sama siapa? Sendiri. Kok tahu? Sama Reki. Oh, Reki. Reki lo sudah jadi Iya, makanya jadi angkatan laut. Nah, ini temannya ini. Ini temannya, ya. Nah, kalau mata minus kan nggak mungkin jadi angkatan laut. Itu isi itu. Ada. Tadinya kan 3,5. Nah, kenapa kok kamu kok baru sekarang muncul? Hah? Kemarin berapa kali gitu? Berapa kali? Kesini. Ada. Belum bawa, tak ambil itu di 2 bulan. 2 bulanan. Berobat. 2 bulan tuh berapa kali ke sini? 2 bulan. 10-an. Hah? 10 kalian terus kan Reki. Hmm? Terus kan Reki. Mana ada 2 bulan 10 kali? Oh, ngarang kamu tuh. Ngarang. Ngarang ndak ada. 2 bulan ya 8 kali. 8 kali. Mm-mm. Nek Itu pun aja kamu nggak rutin seminggu sekali. Wajahmu lah asing. seminggu sekali nek kepapat. Iya. Kamu kesini lo nggak ada 5 kali. Kok bilang 10 kali? Betul? Ya. Nah iya kok ngomong 10 kali 2 bulan. Iya kan? Nah kalau mau sembuh ya rutin. Ya. Oke, langsung aja diminum satsukinya separuh dulu. Ya, kalau yang masih bayi ini dicampur susu ya satsukinya. Ini ada pasien lagi. Oh iya. Akila yang ROP juga, ini ada Christian ketemu lagi ya. Akila perkembangannya gimana Akila? Ibunya gimana hari-harinya? Hari-harinya ini alhamdulillah bisa itu. Adanya cahaya tak? Ngikutin cahaya. Iya. Sudah mulai ngikutin cahaya. Jadi walaupun sudah divonis nggak bisa sembuh, ya setidaknya yang namanya orang itu kan ikhtiar ya. Kalau orang ikhtiar itu nggak ada yang penyakit yang dibilang nggak ada obatnya. Semua penyakit itu ada obatnya. Ya, saking belum nemu ya. Nah, nemunya sekarang di Mas Lim. Terus yang ini ibunya ini yang perkembangannya gimana ini? Bu Adi ya? Ya lumayan deh. Agak gimana? Fokus. Agak fokus. Dikit. Biasanya kan ambiar gitu. Oh, biasa melihat itu kayak ambiar gitu. Karena mulai fokus. Untuk penglihatan lebih terang, lebih jelas, Ya lumayan sih. atau objeknya lebih lebih kelihatan. Awalnya gimana tuh, Bu? Awalnya kan ya apa ya, kayak kabur-kabur nggak anu gitu. Kayak kabur kan? Kayak TV tuh antennya kena angin dulu ya Mas. Gitu. Goyang-goyang. Gitu dah. Iya. Oh, karena sama sakitnya ya. Jadi ya ini adik kakak sakitnya sama. Aneh. Jadi kena apa? Retina ya, retina pigmentosa ya. Jadi kalau dibilang keturunan ya enggak sih sebetulnya. Ya kan? Oh, ibu bapak enggak. Jadi 5 saudara itu yang kena cuma 2 aja. 5 saudara, 6. 6 kenanya 2 dan sakitnya sama. Bahkan istilahnya Kalau keturunan kan semua anak kena. Biasanya hampir lebih banyak. biasanya kalau jadi gini loh, kalau saya itu paling apa ya, kalau bisa dibilang paling anti kalau bilang itu penyakit keturunan. Ya. Penyakit keturunan logikanya gini. Tuhan itu tidak pernah menurunkan penyakit. Yang benar adalah pola hidup yang diturunkan. Contoh nih ya, biasanya kalau iklan-iklan itu kan yang bapak ibunya kena diabetes, otomatis anaknya lebih berisiko terkena diabetes. Nah, itu kalau dibilang keturunan saya nggak setuju. Kenapa? Yang betul adalah pola hidup yang diturunkan. Contoh ya, sekarang ibunya masak apa, anaknya otomatis ikut makan apa, betul nggak? Nah, kalau ibunya suka manis, otomatis anaknya juga ikut manis karena dari kecil sudah kebiasaan manis. Nah, itulah yang benar, ya. Jadi nggak ada yang namanya penyakit turunan.
Jadi yang ada adalah pola hidup yang diturunkan. Contoh nih, ya, bapak ibunya sejak kecil ngelihat TV jarak dekat. Otomatis anaknya juga ikut lihat TV jarak dekat. Nah, bapak ibunya minus, otomatis anaknya ikut minus. Jadi seperti itu yang benar ya. Jadi bukan penyakit keturunan. Ya. Oke, sudah diminum semua Satsukinya. Citra, kamu kok di luar sini? Di situ. Nah. Ibu minta tolong Citra itu kursinya ditaruh situ aja Ibu, di tengah situ. Jangan di luar ya. Iya. Masa duduk di lantai Bu? Bentar. Awas kena ibunya. Iya. Mau duduk di ujung situ. Ah. Ya, nggak ada yang di luar, semuanya di dalam ya. Oke, saya spray ya. Lihat sini. Pak Subandi ini mulai rutin sekarang ya. Iya. Ya, setidaknya itu seminggu sekali ya. Tas iki dari berapa tahun yang lalu. Melihat temannya sudah jadi angkatan laut, dia termotivasi untuk berobat lagi. Nah iya, kalau negara aja sudah menyatakan lulus berarti kan beneran itu ya. Asli. Wong Reiki lo bolak-balik ketolak terus. Iya. Jadi mau daftar ketolak di kesehatan. Malah kalau yang polisi Pak itu apa namanya, tesnya lebih sulit Pak untuk mata ya Pak ya. Untuk mata ini tesnya 2 kali. Pilot juga. Pilot harus lengkap semua. Sekarang sudah jadi angkatan laut. Nanti bilang sama Reki, kamu dicari Master Lim. Suruh ke sini pakai baju angkatan laut. Ya. Loh iya. Sekarang hari pendidikan. Biasanya kayak malah Mas Yuda yang seragaman. Tadi kafe. Supaya ini yang bocil-bocil yang bilang hoak-hoak itu supaya tahu, tak masukkan di grupnya FB Solusi Penyembuhan Mata Minus ya. Saya tahu. Ini yang ngetes negara ini sudah jadi angkatan laut. Kalau mata minus kan nggak mungkin diterima, betul? Nah, itu loh. Nah. Soalnya saya sendiri itu nggak pernah tuh, ibaratnya kayak orang gini gitu, ibaratnya kan sudah berjasa, nggak pernah tuh saya gini nggak pernah, ngapain ya sudah, nolong aja ikhlas kok, penting ya. Nangis. Ya. Oke. Nah. Oke, merem. Ayo. Ya. Pinter ya. Ayo sini. Ayo Akila. Oh, belum. Belum Akila ya. Lepas. Oke, dah. Kan kedip. Dah masuk satunya. Nangak dikit. Ya. Oke, bagus, satunya tahan. Lepas, jangan kedip. Oke, enggak. Ya. Oke, satunya. Oke. Ya, nah. Kurang, jangan kedip. Nah. Ya. Oke. Yang kanan. Nangak. Tahan. Ya. Kemarin ada yang telepon saya.
dari mana itu? Dari Medan. Jadi awalnya ibunya diabetes, ya, habis itu bisa jadi glukoma, loh kan aneh kan ya. Ya. Dan saya terus terang tahun 2022 ini ngomong apa adanya, biar nanti diklarifikasi, mau dipanggil, mau apa terserah ya. Jadi saya selalu bilang di YouTube saya itu, kalau nggak bisa ya jangan coba-coba ya, baik medis maupun alternatif ya. Kalau kasus glukoma, wong Google aja lo sudah ngomong nggak bisa disembuhkan ya. Ablasi retina, ibu ini ROP, bayi yang baru lahir seperti Akila sama Christian, sudahlah nggak usah pakai obat tetes ya, kasihan. Christian ini tanda kutip sudah jadi korban, putihnya sudah membesar ya, padahal ibunya fisioterapi ya. Jadi saya selalu bilang ya, kalau nggak bisa mbok legowo lapang dada gitu loh, kasihan. Kalau coba-coba pasien ini yang jadi korban ya. Kayak saya. Nah, ngaku sendiri ini loh, Pak, hari ini sudah ratusan juta habis, bahkan sampai ke luar negeri. Surabaya ini sudah nggak terhitung. Ke Penang berapa kali? Penang 6 kali. 6 kali. Singapura 1 kali. Singapura. Surabaya nggak terhitung. Surabaya sudah nggak terhitung. Hasilnya apa? Tambah nggak kelihatan. Iya. Buta. Nah, Pak Subandi sebelahnya ini, ya, ini berobat di alternatif. Ya. Katanya sukarela ya Pak ya, tapi satu mobil 240 juta habis, hilang. Itu karena ini loh Mas Mas. Penyakitnya itu macam-macam. Penyakitnya macam-macam, katanya dibikin orang. Iya betul. Ya, Eh, non medis. Jadi setiap teman ngomong ke Banyuwangi, ke Jember, ke Malang, terus Diturutin. ke Tuban, ke Mojokerto, sama Nganjuk. Wih, diparani semua ya. Parani semua, tapi ini fisik. Kalau mata itu hanya di Tinampi. Kinampi. Hmm. Ya, Pandaan. Tinampi. Ya, kan aku ada yang bilang coba ke gurunya aja. Langsung gurunya bahkan. Nah, gurunya bilang ini kalau Tinampi tidak bisa. Ah. Ya, tidak bisa. Bukan ini. Tinampi itu jenis jin-jinan itulah. Oh. Ya, tidak bisa. Itu akhirnya ya rutin ke situ, ke Legundi Pak. Legundi lama. Legundi di mana? Legundi di ini perdagangan, iya di perdagangan. Kampungnya Pak, di Ustadz Jami'ah. Di Jalan Semarang itu, belakangnya. Ya Semarang. Iya. Itu sana Legundi sana loh Pak. Di mana? Legundi Gresik sana. Oh. Krian Pak. Iya. Iya. Saya pikir di Legundi yang Bukan. di Jalan Semarang masuk. Bukan. Itu sampai berapa puluh kali ke sana itu? Sana 4 tahun. 4 tahun. Iya di Legundi itu. 4 tahun seminggu Seminggu 2 kali. 2 kali. Nah itu habisnya uang di situ. Sama kalau di Banyuwangi itu mintanya 11, tapi saya hanya 45. Oh, Waktu itu minta fisik. duit ya Pak ya? Ya. Ya itu habis banyaknya di situ. Banyuwangi aja perjalanannya hampir 2 juta. Dan Pak Ahmad Budi di Gerajakan. Iya. Gerajakan. Gerajakan. Gitu aja. Di laut. Oh, sini aja. Ah, sini aja. Biasa Gerajakan. Kalau secara fisik Pak sembuh udah. Hanya tinggal Merem. mata. Kok penyakit yang lain sembuh? Iya. Tinggal mata. Diminumkan dulu satsukinya. Apa Tuh, aja Pak? belum Pak Subandi merem dulu. Oh belum. Belum bunyi. Ya, kurang 5 menit Mas Yan.
Pak Subandi, Ya, itu dulu apa aja penyakitnya? ini gini Pak. Dia masuk ke tubuh itu barang-barang. Barang-barang. Jadi kayak batu, ya, kawat, paku, balung, terus kayu itu masuk. Jadi kalau yang kena itu mesti botol karena keluar. Jadi luka gitu loh Pak. Tanpa sebab itu luka. Setelah diambil biasanya kering. Nah itu aku percaya karena aku pernah ke rumah sakit haji sama jemur dan ada perubahan. Setelah ke sana itu diambil itu ya. Tambahkan. Tapi kalau yang makan tidak ada. Walaupun ini sering keluar dia mana? Jadi kepalanya satu itu sama Pak Irfan. Irfan ya. Sekarang kamu udah naik ke mana? Sekarang dia Mas Pak. Oh, Irfan. Mau naik di Novel ya, Bu. Kalau dulu waktu di Risma mungkin dia sudah naik. Tapi kalau ini nggak tahu, masalahnya kan beda wali kota, beda pulau nih. Dulu kan dia orang saya. Nah, diminumkan aja, saya spray dulu ya. Kok baru sekarang muncul? Kemarin itu nunggu papanya libur. Sebenarnya ini nggak perlu kesini bisa sih, cuman gini aja sih, bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi bukan masalah kayak dipijat, tenaga dalam, tusuk jarum atau apa. Cuman gini aja sih, sebenarnya tinggal lakukan rutin. Yang penting minumnya ditambahkan spraynya Master Lim sih. Yang penting seperti itu. Marvel, spray ya. Mana kepalanya mana? Orang kita sama gaji dua-duanya hasilnya kan Sudah kering ini iya. lukanya. Iya. Kemarin kan kesini belum kering. Iya. iya. Karena gula itu sekarang batasnya itu bukan 100, di 126. Berapa? 126. Ya tinggi ya. Bukan. Batasnya kalau umurnya sudah 60, 50 ke atas. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada batasan usia, Iya. ada batasan Iya. Kalau saya itu kalau di lab kolesterol ada ya. Tidak berapa gulanya waktu itu? Oh Bapak. Sebenarnya dari Toronto di bawah rumah sakit kan. Sampai apa? Itu padahal udah 5 tahun yang lalu. Iya. Saya kan di Profesor Pusija. Sudah amat tahu. Kalau udah sama-sama. Oke. Saya enggak. Boleh buka mata. Boleh buka mata semua. Ya. Minum lagi. Ya. Rezekinya diminum lagi. Saya antar dulu ya. Nih. Enggak. Minum susu. Nah itu bening. Iya. Ya dia tuh agak mau lihat gini mah apa namanya? Ngikutin. Silau dia. Iya. Ini udah masanya udah ada itu ya. Masanya sinar-sinar itu. Sudah mulai masuk sinar. Yang awalnya kan total tidak ada respon. Nah sekarang ini treatment yang keberapa? Keempat ya. Nah, tinggal rutin aja.
Tapi saya yakin perih karena apa saya dikatakan Gitu. di malam itu perih. Oke, sudah diminum satsukinya. Tetes yang kedua ya. Pertama tadi perlisnya hampir. Nah, bagus. Alhamdulillah ya gede-gede. Nah, kalau mau tahu awal mula Bu Nasib datang ke sini, lihat di YouTube-nya Mas Lim. Judulnya Ablasio Retina. Itu pertama kali dites ke sini, kan semua yang datang kan kita video. Jadi pasien baru maupun lama kita video semua. Ya. Tujuannya apa? Supaya ini tuh bukti nyata bahwa apa yang namanya ablasio retina, retina of prematur seperti ini ROP ya. Terus glukoma ya. Sayang sebentar. Udah kok sampai gini. Udah. Ngeden dia nahan. Kasihan nahan. Ya. Pintar ya Leo. Tapi pertama perih ya, setengah mati. Ya. Siap. Nengah lagi. Sender ya. Ini tetes ya. Oh berarti. Ayo Akila. Ayo pinter ya. Udah. Bentar. Ayo lepas. Udah. Oh enggak cepet. Usia berapa Akila? 5 bulan. 5 bulanan ya. Oh, saya boleh. Nah nggak ibu kurang dah. Iya, enak. Ya pas. Nah gitu ya. Nah. Ya. Kalau zaman dulu Bu ya, itu kan jemur matahari ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang kecanggihan ya Bu ya. Iya, sinar. Kalau cucuku tak jemur Cuk Master, anaknya Lia itu sampai gosong. Daripada tak bawa rumah sakit di sinar, terus bapak tak sikat di matahari, saya kasih bajunya, terus saya jemur setengah jam, 10 menit gitu. Jadi gosong gitu kalian anaknya itu. Tadinya putih malah gosong. Daripada di rumah Kalau sakit kulit bisa kembali kok Bu. kembali, daripada matanya gitu Master. Terima kasih. Apa prematur juga tak Bu? Enggak, lainnya katanya kan sekarang itu kuning gitu loh. Oh. Katanya kurang apa gitu. Kok kuning gini? Dijemur aja. Limbahnya belum sempurna katanya. Nanti dijemur sama Lia itu 10 menit wis tak Saya jam. Nih. Gitu. Apa ini udah? Udah. Nggak bisa hilang-hilang ini nanti saya sinar dulu. Dokternya itu. Loh, Lia sudah melahirkan Bu? Enggak, yang anaknya yang pertama itu. Oh. Belum punya anak. Karena belum kan? Belum, bisa satu itu sih. Hmm. Waktu bayinya dulu itu anaknya yang Hmm. pertama itu. Langsung kaget saya kok lama ndak kesini kok sudah melahirkan. Nah, satu Master. Dulu kan pernah berobat juga ikut ke sini awal-awal. Sudah di timer Master. Udah. Ya. Marvel minumnya dihabiskan pelan-pelan aja. Sambil nanti dispray lagi. Nah, karena yang bantu untuk perbaikan selnya itu dari dalam itu yang minum satsukinya itu. Ditambahkan spraynya Mas Lim itu. Nah. Jadi bukan suatu alasan nunggu yang nganter untuk datang ke sini. Kenapa? Karena treatmentnya kalau tanpa tetes pun bisa dilakukan di rumah. Kecuali yang nggak punya tetes itu harus tetes mata ke sini. Kalau Marvel kan tanpa tetes sebenarnya.
Hanya minum sama spray aja cukup. Apa mata? Guling sebelah ya. Mm-mm. Kalau mata dia ditetes, mau nggak? Mau ya? Perih ya? Enggak pernah. Nggak saya tetes nanti, takutnya malah trauma deh ini dia. Kita fokus ke ini dulu aja, fokus ke tumor batang otaknya ini aja. Jadi untuk jalannya dulu diterapi, hingga kalau udah bagus, baru kalau nanti saya tetes mata dia nggak mau diobatin semua takutnya karena perih. Iya. Dan lebih baik dia sembuh dulu yang dari ini, yang untuk jalannya bisa normal ya. Itu baru nanti dibilangin pelan-pelan untuk mata mau nggak diobatin sekalian, karena kalau langsung tetes mata nanti dia perih, trauma, akhirnya nggak mau diobatin semua gitu, takutnya. Nah tapi kalau ini diminumkan kan dia minum kan seger, di badan enak. Jadi secara walaupun nggak apa ya ngomongnya nggak terlalu ini secara tapi dia merasa enak, otomatis dia akan mau gitu loh. Kasih minum terus aja sampai habis ya, sambil cuman spray. Jadi kalau minum sama spray nggak ada sakit sama sekali, jadi cuman minum sama spray itu enak banget ya. Yang perihnya itu waktu ditetes, makanya kalau biasanya yang dewasa aja perih, apalagi yang bayi ya nangis pasti ya, nangis itu wajar. Justru kalau nangis itu membuktikan bahwa selnya masih nyambung ya. Kalau Christian ini memang kuat banget, dia tahan gitu ya, dia habis di spray dia tahan gitu. Jadi nahan gitu sampai tapi tidak nangis ngejer-ngejer. Nah kayak Raffi Rafa itu ya itu juga seperti itu ya. Kalau Raffi Rafa kan memang mata juga, jadi mau tidak mau harus ke sini karena nggak punya tetesannya kan. Nah, kalau yang seperti tadi yang cuma minum sama spray sebenarnya bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi enggak tumor batang otak. Jadi jalannya itu nggak bisa ini. Jadi kayak lemas gitu kakinya. Kayak stroke gitu loh ya, lemas gitu. Obatnya nggak pakai tetes juga ya dok? Mas enggak. Cukup spraynya Mas Lim ditambahkan di Satsuki sama di spray di bagian yang lemah tadi, tangan kanan, kaki kanan, kepala sebelah kiri, karena kena yang kanan. Sudah dioperasi, dokter sudah angkat tangan katanya. Nah, jadi cuma di biopsi, diambil cairannya aja. Nah itu tidak ada tindakan apa-apa. Umur berapa mas? Baru 4,5 tahun. 4,5 tahun. Dan itu baru 3 bulan yang lalu ya kenanya ya. Iya. Enggak tahu dari bayi ya bu ya? Itu gejala awalnya Gimana bu? kejang. Oh kejang. Sering kejang gitu. Iya. Kayak anak setak gitu tuh. Iya. Nah jadi tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau yang Akila dari lahir nggak lihat, Christian juga dari lahir nggak lihat. Nah, cuman setidaknya di Master Lim masih ada solusi lah, dalam arti masih ada harapannya. Jadi yang putus asa mereka bisa, oh ternyata masih ada, walaupun sudah divonis nggak bisa ya, dokter sudah bilang, termasuk Christian, termasuk Akila juga ya, divonis sudah nggak bisa, termasuk Bu Nasib juga kemarin divonis juga seperti itu. Terus yang itu mbahnya Christian juga glukoma juga ya. Terus ini Pak siapa? Pak Hari, Pak Subandi glukoma juga, stroke mata. Terus Bu siapa pokoknya nggak tahu ya. Dua semua ibaratnya hampir semua, termasuk Citra ya. Citra sendiri waktu pertama kali kesini total nggak lihat, dan itu pun ya tiba-tiba di center aja nggak tembus. Sekarang bisa buka kafe, bisa goreng tahu crispy, tahu mateng apa enggak ya. Nah, hal seperti ini loh, kalau nggak dikasih tahu ke yang lain kasihan. Nanti saya bawa lagi. Citra, kamu tahu nggak penduduk Indonesia ini ada berapa orang yang mengalami glukoma? Yang seperti yang kamu alami, seperti Pak Hari, Pak Subandi, terus ibu itu, ibunya neneknya Christian.
ada 76 juta orang. Itu tahun 2020 loh. Masuk di Metro TV gimana? Lah, penduduk Indonesia itu nggak nyampe 300 juta orang, tapi yang kena glukoma itu 76 juta orang. Berarti hitungnya 1:4. Jadi dari 4 orang, 1 itu menderita glukoma. Nah, yang lain yang kemana itu? Yang 75 juta sekian itu kemana? Ada itu. Yang berobat ke sini cuman ratusan orang aja. Jadi kalau HP saya kontak itu ya, saya nggak pernah nyimpen nama. Nyimpen nama penyakit sama kotanya. Kalau kembar, ya biasanya saya tambahin baru atau usianya, atau anaknya, atau ibunya, atau bapaknya. Jadi saya tambahin gitu supaya nggak kembar kontaknya. Jadi kalau nama malah saya nggak pernah tanya. Ya, contoh yang ibu berdua ini saya nggak tahu nama, tahunya Pak Hadi ya. Ini Bu Hadi. Ya, Pak Hadi pun memperkenalkan diri gitu loh ya. Nah, yang ini aja siapa yang mata minus ini siapa kamu? Nah, aku nggak tahu namanya. Duti aja teman Citra. Nah, Duti pertama kali itu saya simpen namanya teman Citra. Jadi nggak simpen Duti kan apa? Nggak tahu. Pokoknya Teman Citra. Pokoknya yang mau berobat sakitnya apa, tahu dari mana ya itu aja. Ya. Karena apapun yang saya lakukan itu ikhlas. Jadi nggak pernah ngungkit-ngungkit. Ya. Kalau mau diungkit-ungkit banyak yang bisa diungkit-ungkit ya. Nah, ada satu orang kaya banget ya. Saya bilang kaya tapi banget ya. Jadi sudah kaya banget ya. Itu telinganya mulai kecil, nggak dengar sebelah kiri. Telinga sebelah kanan nggak dengar, mulai kecil ya. Nah, waktu itu dia cerita papanya bawa ke dokter yang paling top katanya. Kayak dulu pakai alat yang kayak lonceng dibunyi ting gitu ya. Nggak dengar katanya. Sampai papanya pulang tuh sambil nangis, ya ngomong bahasa Mandarin ya, minta maaf kepada anaknya bahwa ini gini. Ya, singkat cerita, waktu itu di Singapura ya, itu mamanya berobat lehernya dilobangin, kena paru-parunya ada airnya. Tanggal 13 itu waktu datang ke sana dipanggil mama, nggak ada respon, buka mata aja nggak, ngangkat kepala nggak. Begitu Satsukinya ditambahkan spraynya Masterin atau tetesannya Masterin, ya kan nggak bisa minum nih, disonde, dimasukkan mulut, selang, ya. Nah, 14-nya bisa olahraga. Videonya tunjukkan ke saya, walaupun di kursi roda, tangan kaki sudah mulai digerakkan. Ya, dokter Singapura datang visit ya. Wah, baru pertama kali lihat seperti ini, belum pernah lihat kayak gini. Ini karena dokter paru-parunya baru ganti toh. Ya, Pak Hari ketawa karena pernah ke Singapura juga. Jadi nyombongnya minta ampun, mereka itu mau marah gimana, mau ketawa gimana, mau diem aja. Yang justru yang saya herankan, kenapa kok orang semakin kaya semakin takut dengan dokter luar negeri? Ya kan? Makanya kalau di TV-TV itu seringkali, lakukan yang terbaik dok, biayanya berapapun akan saya bayar. Ya, itu loh yang jeleknya itu di situ. Dikira uang bisa beli apa? Ya? Buktinya apa? Ownernya tukang garam juga mati. Umur 62. 62 tahun. Taman Halim meninggal. Singapura meninggal. Udah, boleh buka mata. Ya. Jadi itu terinspirasi sama kisah nyata ya, sinetron itu ya. Lakukan yang terbaik, biaya nggak masalah ya. Ngomong gitu ya. Seringkali seperti itu. Tapi kalau Mas Lim ada yang ngomong seperti itu, saya jawab yang suruh bayar itu siapa? Ya. Mas Lim pernah waktu itu mau diajak ke Singapura sama ini satu orang ini ya untuk ngobatin mamanya. Saya bilang, lah terus Singapura tidak. Saya ngomong gitu.
tentunya kalau saya mau, pesawat, hotel, makan, penginapan, semuanya kan ditanggung, betul nggak? Iya. Sekalian saya jalan-jalan batin saya kalau memang saya mau manfaatkan itu. Betul? Bila perlu ngajak istri juga, iya. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Saya jawab apa? Percuma. Di sana pun saya cuman apa? Cuman netesin Satsuki itu aja dengan tetesan Master Lim. Kalau cuma seperti itu lakukan sendiri, ngapain harus saya ke sana? Penting beli tetesnya. Bukan masalah beli tetesnya, Bu. Yang saya lakukan ini simple. Ngapain harus ngajak saya ke sana? Kecuali sana main pijet, main tusuk jarum atau tenaga dalam atau apa gitu ya. Yang mengharuskan orangnya hadir. Ngapain kalau ibaratnya cuma Satsukinya teteskan tetesan Masrin 10 tetes. Ngapain saya harus ikut? Kasihan pasien saya yang di Surabaya gitu loh. Kalau saya ke sana kan nggak mungkin sehari 2 hari, betul nggak? Nah itu loh. Kalau saya ke sana kira-kira ibu bisa nggak berobat? Iya. Tunggu Bu, Mas Lim masih jalan-jalan di Singapura. Ya. Bilangnya pengobatan di sana. Oh. Inggris lebur. Inggris Timur. Nah. Nggak, bilangnya Mas Lim masih ngobatin di Singapura biar keren gitu ya. Padahal cuma jalan-jalan. Kenapa? Ya nggak ngelakukan apa-apa, cuma Satsukinya tetesin 10 tetes udah umbien. Asarannya kan gitu. Nggak bisa minum diselang. Nah itu aja. Nah singkat cerita, ya sudah bagus Bu. Sudah telepon-teleponan dengan dokter yang di Surabaya. Sudah mau dibawa pulang. Rencana mau diisolasi dulu. Ya. Nah itu baru masuk ruang ini VIP. Nah, tapi apa yang terjadi? Susternya ngomong bahwa dikasih Satsuki. Kan dia kalau tetesan nggak ngerti kan? Nah, salahnya tuh botolnya nggak diganti botol air minum sana. Nah, begitu bilang dokter sana Singapura bilang, kan susternya suster orang Singapura. Nah, dipikir kalau pulang kan kerjaannya entek. Hilang kan? Nah, akhirnya ya nggak boleh ini gini, ya kan? Singkat cerita, mereka 10 bersaudara itu kaya semua, Bu. Ya. Akhirnya rundingan memutuskan nurutin yang sana, dokter Singapura. Nggak minum Satsuki. Nggak diminum, dihentikan, Bu. Dihentikan. Betul. Padahal itu kreatin sudah turun. Nah, apa yang terjadi? Meninggal. Loh, belum ya. Dia bilang, ini kalau kamu bawa ke Surabaya cuma 3 bulan, kalau di sini dirawat sini bisa 3 tahun. Umurnya, iya. Kayak Tuhan aja bisa tahu umurnya, ya. Sing Ngoni. Ngomong soge ya. Apa mana orang Indonesia berobat keluar digorok, ya. 3 tahun enak. Kali per bulannya kira sedina. Singkat cerita, Bu, 2 bulan meninggal. Saya datang ke pemakamannya di ini. Gede banget rumahnya BDG Bukit Dharma Golf. Ya. Bikin tenda yang ada AC-nya, suguhannya excelso dan sebagainya. Wah. Ya, kayak pesta gitu kan. Ya. Pakai IO, Bu, ya. Ditanya ini temennya siapa? Nah, habis itu dipersilakan duduk, mau makan apa, mau apa, ada menunya gitu. Oh, aku tahu. Mungkin bencin. Waduh, enggak tahu namanya. Orangnya sudah tua. Itu komisaris utamanya yang punya pabrik di Kepatihan. Ya, saya nggak mau sebut. Ya. Singkat cerita, waktu saya berobat ke sana ketemu sama pasien saya yang berobat mata satu keluarga, bapak, ibu, sama anak. Ya. Nah, terus kebetulan pasien saya itu masih ada keluarga. Dulunya cecangnya pernah menikah dengan ini. Ya. Jadi masih mantan keluarga ya. Nah, waktu itu yang CC-nya yang pernah datang ke sini itu kan yang nggak dengar telinganya itu bilang gini ke saya. Ini bisa? Saya jawab apa? 20 menit. Tanya lagi. Bisa? Tak jawab 20 menit, saya bilang gitu. Tuh, kalau bisa beneran kamu bisa terkenal loh. Nah, pasien saya yang ngomong, "Loh, ini sekarang loh saya kenal." "Oh, nanti lebih terkenal lagi," ngomongnya gitu. Ya. Sombong. Oke, ya. Singkat cerita, akhirnya kalau mau saya obatin. Nah, oke, ya. Coba ya minta diobatin.
Nah, habis tahu saya kembali ke mobil saya itu 500 meter. Nah, karena apa? Parkirannya panjang banget. Yang layat itu, ya bayangkan orang kaya, 10 bersaudara, pengusaha semua. Kira-kira yang layat rekan-rekannya aja sudah. Karangan bunganya itu 1 kilometer kalau di jejer ya. Makanya kalau dia biasa nggak muat. Kalau 10 saudara itu grup bareng atau nonton? Nggak tahu. Pokoknya punya perusahaan kalau saya sebut pasti tahu lah. Nggak enak ini masuk YouTube soalnya ya. Nggak tahu pokoknya masuk YouTube soalnya ya. Terus terang saya ngomong apa adanya. Saya obatin dia di mana? Di depan peti mamanya. Jadi kursi dijejer, dia tiduran, ya. Saya obatin, saya tetesin telinganya. Nggak lama, mau selesai, suaminya datang. Ya, suami. Masuk. Dah. Sudah. Nah, kenapa ini? Oh, berobat telinga saya. Bentar lagi tes, ya. Singkat cerita, setelah 20 menit dites sama suaminya, tutup satu telinganya itu, denger, ya. Cuman gitu tok, saya diantar suaminya keluar. Sampai detik ini, namanya Kamsia, terima kasih, matur nuwun aja enggak. Terus gimana dengan janjinya, omongannya seperti itu? Jadi saya ngomong apa adanya. Saya punya WA-nya, sampai sekarang chatnya 0, enggak pernah saya ngechat. Itu Master Lim, nggak pernah minta imbalan, ya. Yang dia bilang semakin terkenal, ya. Buktinya sudah terkenal sendiri, ya. Loh iya. Pasien luar kota, luar pulau, nggak usah ditanya. Luar negeri Malaysia pun ada, ya. Ini luar pulau nih. Ya. Sempret ya. Jadi kalau Marvel ini sebetulnya bisa treatment sendiri di rumah tanpa harus Bapak nyari waktu untuk datang ke sini. Eman, sudah bagus-bagus berhenti. Ya betul. Eman. Karena apa? Ini butuh minum tiap hari. Satsukinya ditambahkan spraynya Master Lim atau tetesannya Master Lim. Kalau tetesan 5 tetes, kalau spraynya kurang lebih 1-2 tutup, satu baru dispray. Tiap hari, bukan seminggu sekali atau 2 kali. Karena ini sakitnya ini semacam kayak saraf, ya, semacam kayak saraf. Nah, ya, spray. Kecuali tetesnya, ya. Kalau andai kata nggak punya tetes, mau nggak mau ya harus datang untuk ditetes, ya. Karena kan kebanyakan orang yang keberatannya kan ditetes, Bu. Ya kan? Padahal kalau dihitung-hitung sekali treatment gini jatuhnya cuma 80.000. Iya. Kalau tapi kan nggak boleh bayar kalau ke sini. Iya kan? Nah, itu loh. Jadi seperti itu. Jadi Master Lim nggak pernah buka praktek apalagi jualan obat. Itu yang pernah. Ada beberapa yang istilahnya apa ya? Kalau bisa dibilang orang yang punya pikiran negatif. Nah, saya yakin mau berobat ke ujung langit pun nggak akan pernah sembuh gitu loh. Ya. Iya. Nah, dia bilang gini waktu itu. Di Malang, orang Malang sakit sendi. Saya nggak simpen namanya, tapi Malang sendi. Nah, waktu saya bilang pengobatan ini kan nggak boleh bayar, dia bilang apa? Gombal, nggak boleh bayar. Loh, iya dia ngomong ujung-ujungnya nanti suruh beli airnya 20.000, 10 udah 200.000. Sekarang nggak ada zamannya gratis bos, kencing aja bayar. Ya, orangnya belum pernah berobat, malah sakit sendi. Saya telepon, nggak berani ngangkat. Ya, saya video call juga nggak berani ngangkat. Saya WA, saya tegaskan, yang suruh beli itu siapa? Selama pulang tidak membawa apa-apa, nggak boleh bayar sama sekali. Betul nggak? Betul ya? Sudah ngalami sendiri ya? Nah, Bu Nasib puluhan kali, Citra juga sudah puluhan kali ya. Nah, kalau pulang bawa gak diganti, nggo pick up ae sekalian usungan kabeh ya. Lho, yang waras ngalah to ya. Loh,
Sama juga dengan tetesannya Master Lim. Di sini satu tetes ini bisa ngobatin sampai 50 orang. Lah kalau dibawa pulang sendiri ya otomatis diganti toh. Lah kalau nggak diganti saya lebih milih yang 50 orang toh. Betul nggak? Dulu sebelum adanya YouTube, baba luar kota harus ke sini. Nah sekarang kalau luar pulau disuruh ke sini kan kasihan gitu loh. Nah itu loh. Ya. Jadi semenjak adanya YouTube 3 tahun yang lalu, orang luar pulau dari Riau, dari Batam ya. Nah semuanya itu rata-rata tahu dari YouTube. Nah kalau andai kata saya suruh datang seminggu sekali aja ke rumahnya Mas Lim, kira-kira kalau 50 kali satu botol tetes Mas Lim ini berapa ratus juta yang dihabiskan? Betul nggak? Orang nggak kelihatan. Tentunya butuh orang untuk memandu, 2 orang. Tiket pesawat 1 jutaan, PP 2 juta, kali 2 orang 4 juta. Dikalikan 50 apa enggak 200 juta habis. Ya, itu loh. Makanya kalau hanya dengan satu botol ini yang notabene kalau dibagi cuma 80.000 sekali treatment, pasien itu apa? Dimudahkan. Ya. Bukan apa? Bukan jualan obat. Kalau jualan obat beda, habis jual ditinggal. Kalau ini pun saya pastikan begitu sampai harus video call. Untuk apa? Untuk dipandu cara pengobatannya. Dan dipastikan baik datang maupun online dalam 30 menit sama-sama akan mengalami perubahan lebih baik. Makanya di YouTube saya kan sering kan ya, waktu saya video call saya rekam sekalian before and after. Supaya apa? Kalau nanti terjadi sesuatu yang notabene, oh saya tidak ada perubahan loh, buktinya ada kok. Nah, nggak adanya gimana? Kan saya tahu dari media yang saya kirim ini kan nggak bisa diakali. Mau cari di mana medianya yang cuma ada di saya. Nah, contoh nih kemarin yang di Blitar, neneknya glukoma, ya. Waktu saya posting ini yang di sini saya bikin status, dia bilang neneknya penglihatannya tambah gelap. Saya langsung telepon. Gak pakai WA, langsung saya telepon. Ya, saya tanya, gelapnya ini bagaimana? Ya. Dan minum Sasukinya sama spraynya udah rutin belum? Baru ngomong, nggak mau dispray. Lah. Nah kalau spray marah-marah, loh, itu gimana toh? Treatmentnya memang tiap hari harus minum Sasuki sama spray. Kalau tetesnya mau, tapi kalau spraynya nggak mau, loh, terus gimana? Wong spraynya tiap hari, tetesnya 3 hari sekali. Berarti yang salah siapa? Ya nenek saya. Ya sudah. Betul nggak? Iya. Kalau aturannya benar, wong glukoma ya loh. Glukoma itu secara medis sudah sampai luar negeri pun Pak Hari ngalami juga nggak. Pak Subadi ngalami sampai non medis pun sudah ditempuh ya. Sampai gurunya yang masuk TV badan yang ratusan juta habis. Sama-sama ratusan juta. Sekarang ya buktinya ke sini ya nggak perlu keluar ratusan juta ya. Ya itu sudah ada perubahan. Merem aja sinar sudah masuk, betul ya. Nah, Pak Hari ini awalnya buka mata senter aja nggak tembus, sekarang merem aja sinar sudah masuk gitu loh. Ya kalau kita matanya nggak sakit, merem aja sinar pasti masih masuk. Kelihatan ada cahaya. Nah, Merem. ya. Paling dulu sekali injek ya lumayan ya. 3.500 ya ringgit. Tinggal kalikan rupiahnya berapa. Kalikan 3.500 kira-kira 11 juta. Itu sampai 6 kali ditempuh. Belum tiket ya? Belum hotel ya? Belum jalan-jalan ya? Itu pesawat 2 hari sekali baru masuk ke Ineng. Zaman dulu ya? Iya. 5 tahun yang lalu ya? Iya. Kesini loh matanya saya sadar kayak hijau-hijau lumut. Nggak tembus sama sekali semuanya. Nah sekarang udah oranye, ada hitam-hitamnya, makanya sinar mulai masuk. Ya. Itu cuma mata satu ya Pak Hari? Yang kanan. Oh, yang satunya enggak ya? Enggak. Bisa lihat. Satunya enggak apa-apa. Bahkan yang kanan tuh merah terus. Nah sekarang udah normal. Ya. Ya jadi apa yang saya lakukan ini itu sesuai nasar saya. Ya, 250.000 orang harus tertolong.
Nah setelah itu saya benar-benar pensiun. Jadi jangan Mas Rim, saya belum sembuh. Nah, kalau mau sembuh lebih cepat, bukan dipek dewe, bukan supaya orang lain nggak tahu, tapi apa Bu Nasib? Apa? Bagikan. Bu Nasib awal total nggak lihat sama sekali, ya bahkan sampai sempat putus asa mau bunuh diri, ya. Sekarang sudah bisa masak walaupun cuma telur ya Pak. Ya. Ini saya mau bawa yang ketiga Mas. Bu Nasib ngasih tahu siapa? Reki ya? Iya. Reki sekarang jadi angkatan laut, ya. Malah apa? Yang dikasih tahu apa? Cuman mata minus. Sekarang daftar sana sini ditolak, ya. Gagal di kesehatan 2 kalian. Nah, sekarang buktinya setelah berobat, cuman berapa kali. Ya. Nggak ada. Itu kan beli medianya enggak ya, beli cuma 1 kilo sama spray ya. Iya. Tetesnya ke sini. Tetesnya ke sini. Nah, ya. Jadi cepat hilang. Termasuk yang katarak itu bapaknya ya? Bapaknya, itu sampai nggak bisa nyetir loh, terus sepeda nggak bisa. Termasuk bapaknya diobatin juga. Iya. Nah, Pak Nasib ini juga awalnya katarak juga ya, tanpa operasi ya Pak ya sekarang ya Pak ya. Iya. Mau cuman katarak itu. Ya, kalau katarak kemarin cuman ya. Kalau apalagi cuman minus waduh. Ya. Jadi yang saya waktu WA saya itu, Master, saya punya penyakit mata. Tak pikir glukoma atau apa. Saya punya penyakit mata minus, karena cuma minus. Ya. Yang bicara lebahnya. Ya. Yang Jember Bu, yang waktu itu pernah nggak ketemu sama anak Jember yang masih usia 9 tahun, perempuan, minus berapa itu tinggi banget. Yang dulunya lihat tulisan ini 1,5 meter kabur, di rumah bisa sekarang sampai 2,5 meter jelas. Nah kemarin pesan spray lagi, bapaknya cerita sudah banyak perkembangannya sudah. Ya. Nah bayangkan kalau Jember suruh datang seminggu sekali ke sini aja berapa biayanya gitu. Nah itu loh, buktinya kan bisa terapi sendiri ya. Ada kan nanti saya suruh kirim video-video orang-orang nanti ya, termasuk Raffi Rafa itu selalu membagikan perkembangannya. Terus yang di Kediri kemarin yang ROP juga yang kembar itu juga membagikan, itu saya pasang di status terus seperti itu. Supaya yang lain-lain yang notabene sudah putus asa, percuma buang-buang uang, percuma buang-buang waktu, ya. Nah, termasuk yang di grupnya itu Baby Community, kalau ikut di grupnya FB itu termasuk adminnya sendiri dokter, anaknya ngalami ROP. Begitu pertama dibagikan video HP ada sinarnya, dibilang apa? Ketepaan. Begitu dibagikan video ngejar ayahnya, dibilang dengar suara kaki. Begitu sekarang naik sepeda sendiri, nggak bisa bilang. Ya, iya mana. Nah dari situ ada orang Kediri, langsung ke sini Bu. Ya. Raffi Rafa itu ya. Nih langsung telepon orang tuanya Raffi Rafa, langsung ke sini dan dua-duanya itu perawat Bu. Ya, laki perempuan itu bapak ibunya perawat. Ya, langsung berobat secara online. Bahkan kemarin ada yang telepon sama saya. Saya cuman bilang ya, glukoma ya, glukoma sudah ada 2 orang, ya. Yang satu itu saya bilang, yang saya janjikan ya, ini ayahnya ya. Yang saya janjikan 2 hal dalam 30 menit. Yang satu dipastikan mata lebih ringan. Yang kedua, kalau ada cahaya sedikit, cahaya akan lebih terang. Itu yang saya janjikan dalam 30 menit. Walaupun belum saya obatin. Ya. Dipastikan baik datang maupun online akan sama-sama mengalami perubahan lebih baik. Oh di Pemalang Bu. Nah, di Pemalang. Jawa Tengah. Ya. Yang satunya tadi malam waktu saya pulang dari mall itu telepon juga sampai nyampe rumah, telepon dari parkiran mall sampai nyampe rumah masih telepon Bu. Ya. Itu mamanya. Ya. Saya bilang apa? Kasihan. Andai kata sudah divonis Bu, nggak akan bisa sembuh.
Itu nggak cuma mata yang sakit, ya. Kasusnya matanya Glukoma. Itu nggak cuma matanya yang sakit, tapi jiwanya juga sakit, Bu. Betul nggak? Begitu divonis nggak akan sembuh, mau berobat ke manapun nggak akan sembuh. Langsung nggak mau makan. Betul. Nah, pernah ngalami semua kan? saya ngalami itu Mas. Nah, tuh ibu ketawa, yang pojok ngalami juga sama. Ya, Kan, stres. karena divonis juga nggak bisa sembuh, ya betul ya. Iya. Nah, seperti itu. Kenyataannya apa? Cuma 30 menit ibu langsung. Ibu pernah lihat YouTube-nya sendiri nggak? Siapa? Ibu Saya. yang pertama kali saya obatin. Enggak. Nah, coba nanti pulang iseng-iseng, ya kan? Bayangkan ibu pertama kali ke sini ya. Saya suruh ngetes, Bu. Ibu kelihatan apa sini? Ya, cuman sinar. Lampunya di mana? Ibu tunjuk ke atas, padahal lampunya di tengah. Nah, waktu itu masih ruangan sebelah. Ya. Jadi di sebelah sekarang sudah jadi kamar saya, jadi makanya saya kembalikan ke sini lagi. Dulu awal pertama kali ngobatin di sini. Ya. Itu kalau ibu berobat itu 2 tahun ya, Bu ya? Iya, Agustus 2020. Belum 2 tahun berarti ya. Belum 1 tahun. Agustus 2020, sekarang masih Januari 2022. 14 bulan. Ya. 1,5 kurang. Kalau Citra waktu itu kapan, Cit? Januari 2020. Januari 2020, hanya berobat 5 kali, sudah menyatakan dirinya sembuh berapa persen? 90%. 90%, habis itu nggak datang lagi. Habis itu nggak datang lagi. Terus ini baru mulai 4 Nggak datang lagi selama setahun lebih. Ini baru mulai Terus sekitar nggak datang ke sini nggak apa-apa, tapi berobat ke tempat lain. Akhirnya dipijat-pijat malah nggak kelihatan. saya kasusnya kayak Pak Subandi tuh. Kayak Pak Subandi. Non medis, jadi orang bilang kan namanya ikhtiar ya. Jadi mungkin itu aku nggak tahu petunjuk dari Allah yang mana, yang penting orang dari sini datang dari Jogja, cuman tapi cuma 1 orang gitu, dan yang banyak orang. Citra itu waktu kesini itu saya senter nggak tembus sinarnya. Saya nggak tak minta videonya, nggak ada. Saya kan sekarang bisa lihat YouTube, kok nggak ada videonya. Nggak ada. Waktu itu memorinya rusak ini. Orang tuamu yang tahu saksinya. Bahkan saya minta izin ke orang tuanya, boleh saya doakan. Begitu saya doakan selesai, dia jalan kamar mandi sendiri. Betul? Loh, lampunya kok nyala katanya dia gitu. Nggak digandeng, nggak apa. Itu. Ya. Masih ingat kamu bilang gitu? Lampunya nyala ini. Ya. Karena apa? Kamu ceritanya itu duduk di bawah patungnya Singoedan, tiba-tiba kelilipan terus nggak kelihatan. Ya. Terus kepala rumah sakit mana yang datang ke tempatmu besok itu? Komandan. Kan bapaknya di Angkatan Laut. Malam-malam jam 12 malam besok dia minta maaf nggak bisa nyembuhkan ini. Ya. Terus tapi ya wes itu, dan paling hancur tapi saat dokter bilang nggak bisa sembuh nih, yang ada malah nggak bisa lihat gini. Terus aku dalam hati cuma gini, kamu lakukan Tuhanku kayak gitu. Terus ya udah, terlepas dibikin orang, terlepas sakit ini itu, kita kan cuma kehidupan kan mau nggak mau harus tetap jalan gitu. Nah, kamu tahu Mas Trin dari mana? Dari papa, YouTube-nya Pak Halim. Oh, YouTube-nya Pak Halim. Nah, gitu. Dari YouTube-nya Pak Halim sembuh dari glukoma, itu ratusan orang, kurang lebih 300 orang itu datang ke sini. Ya. Jadi baik datang berikutnya online atau datang habis gitu sembuh berhenti. Ini baru mulai. Atau ya cuman online gitu ya. Jadi seperti itu. Banyak yang sembuh berhenti, termasuk Pak Subandi. Ya, Pak? Belum sembuh, Pak. Hah? Belum, hanya pindah berobat. Pindah berobat. Sembuh belum. Pak Subandi pertama lihat saya berdiri di sini yang kelihatan apa, Pak? Ya, kakinya nggak kelihatan. Kakinya nggak kelihatan. Sekarang kaki kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya sudah. Berarti kan sembuh, Pak. Maksudnya belum 100%. Ya. Karena apa? Sempat berhenti. Ya. Bulan. Oke, boleh buka mata? Sudah. Ya. Pak Subandi itu enak-enak sudah berhenti. Lama ndak ke sini, habis itu balik lagi. Ya. Master minta tolong
di Apa? Center. iya. Oke ya. Udah selesai semua ya? Ya. Nah, spray ya. Saya spray. Oke, ini ditutup aja biar enggak silang. Nah. Ini yang kelihatan apa? Itu kebiar-kebiar kelihatan. Biar kebiar. Iya. Enggak, ini kalah. Ada sinar. Coba ya, tutup dulu ya. Nah, ini kebiar-kebiar. Hmm? Kebiar-kebiar ini. Ya, dipetip. Ya. Kedip. Ya. Udah mau ditetes lagi? Nggak boleh. Jadi foto. Hah? Mau difoto? Iya. Foto sekalian. Masih perih mau aja ya, Bu. Masalahnya Sudah. Belum. Aturannya sudah selesai. Tapi yang sembuh masalahnya. Iya. Perih pun ditempuh. Yang baru cuman perih ya, Bu ya? Iya. Nggak dioperasi ya? Nah, Oh, sinarnya gede banget. Bu. operasi. Ya, bentar. Operasi 2 kali tak apa. Kalau saya awalnya gini mbak, jalan naik motor kayak kena lempar batu tuh. Nah begitu saya berhenti. Sinarnya terang banget. Kan perih ya. Hmm? Setelah 1 minggu 2 minggu sakit ini. Terus saya ke non medis. Memang ya kemana-mana lah. Katanya yang terlepas itu ya apa ujian kamu? Ini kan apa teman-teman yang ngomongin Sudah. Ya. Dah. Saya juga dibilang teman saya yang bisa lihat tuh